Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pendengar, para penyimak, dan para mahasiswa yang sedang menonton video pembelajaran untuk mata kuliah Mekanika Fluida dengan tema sifat-sifat fluida. Perkenalkan, nama saya Buni Sena. Saya adalah dosen Teknik Mesin Universitas Singapura Bangsa Karawang yang pada semester ini akan mengajar mata kuliah Mekanika Fluida 1. Tema pada hari ini akan kita diskusikan adalah sifat-sifat fluida. Oke, jadi sifat-sifat itu dari fluida sebenarnya mirip seperti sifat-sifat yang ada pada diri Anda juga dan pada teman-teman Anda, atau kita bicara masalah karakter. Nah, karakter ini yang dimiliki oleh manusia, seperti misalkan ada yang pemarah, ada yang suka penyendiri, dan lain sebagainya, ternyata dimiliki juga oleh fluida. Cuma bedanya, penyebutan atau parameter dari karakter fluida itu berbeda dengan karakter yang ada pada manusia. Kalau misalkan manusia itu ada yang pemarah, kemudian mudah menangis dan segala macamnya, maka fluida punya parameter-parameter khusus yang akan menjadi pembeda karakter satu fluida dengan fluida yang lainnya. Ini disebut dengan properti atau properties atau sifat, yaitu sifat bahasa Indonesia, properti bahasa Inggris gitu loh ya. Jadi fluida punya properties yang menjadi ciri khas dari si fluida tersebut. Misalkan ada massa, M ya, volume, temperatur, tekanan, dan densitas atau massa jenis. Nah, untuk properties ini sendiri itu dibagi menjadi beberapa jenis. Ada yang sifatnya extensive properties, ada intensive properties. Nah, jadi dari nama udah kelihatan ya, ada intensive, ada kata in dalam, ada extensive, ada x kata x itu berarti di luar. Artinya apa? Kalau intensive properties itu dia dimiliki oleh si internal dari si fluida itu sendiri. Intensif ya. Jadi dimiliki oleh internal dari fluida itu sendiri. Ini ya, jadi kata-kata intensif ini berarti dimiliki oleh si fluida itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada anggaplah sebuah pipa di sini dialiri oleh sebuah fluida seperti ini. Nah, maka yang menjadi intensive properties-nya dari fluida yang mengalir di dalam sebuah pipa ini adalah karakter atau properties yang dimiliki oleh si fluida itu sendiri. Jadi apa misalkan? Misalkan di sini si fluida ini mengalir dengan temperatur misalkan 100 derajat Celcius. Ini mengalir dengan temperatur 100 derajat Celcius. Nah, maka si temperatur 100 derajat Celcius ini akan dimiliki oleh seluruh partikel-partikel fluida yang ada di dalam pipa tersebut selama tidak ada peningkatan temperatur. Itu namanya intensive properties. Jadi dia tidak bergantung pada bentuk atau pada wadah dari si fluida itu sendiri. Mau apapun wadahnya, kalau fluida 100 derajat Celcius ya 100 derajat Celcius. Jadi nggak peduli masalah besar wadahnya apa segala macamnya. Nah, itu namanya intensif, jadi dimiliki oleh si fluida itu sendiri. Apa saja selain temperatur? Ada tekanan, ada densitas. Nah, ini adalah sifatnya intensive properties yang bisa Anda lihat pada gambar ya. Ini adalah intensive properties. Intensive properties. Nah, seperti ini. Ini intensive properties. Nah, ada lagi extensive properties. Kalau extensive properties, sesuai dengan namanya, dia sifatnya bergantung kepada wadah atau tempat di mana fluida itu diletakkan atau disimpan. Namanya extensive properties. Jadi di sini misalkan ada massa, ada volume. Nah, massa volume kan tergantung kepada tempat letak benda itu, tempat fluida itu diletakkan atau disimpan. Kalau diletakkan misalkan fluida sifatnya gas ya, ditaruh di dalam sebuah balon ya berarti volumenya sekitar sekian. Kalau misalnya fluida itu taruh di sebuah ruangan ya berarti jadi sekian. Jadi volume itu bergantung pada tempat fluida itu disimpan atau diletakkan. Demikian pula hal massa.
dan segala macamnya itu juga bergantung pada uh, wadahnya dari si fluida tersebut. Itu adalah extensive properties. Oke, sekarang kita lanjut ke next slide. Nah, selain itu ada beberapa pembeda atau parameter karakter dari fluida itu. Biasa di antara tadi sudah saya sebutkan ya, density atau densitas itu adalah kerapatan massa. Densitas ini tuh ibaratnya begini. Kalau kita punya satu ember, ya satu ember isinya air misalkan, kita punya satu ember isinya air. Nah, di dalam satu ember ini ada berapa massa air? Massa air dalam satu ember ini dibandingkan dengan volume dari air itu sendiri. Jadi misalnya di sini ada massa air, kan massa itu kan terkait sama berat ya. Kalau volume itu kan terkait sama kandungan zat yang di dalam fluida itu sendiri. Jadi ini volume. Ini adalah volume. Nah, sehingga densitas itu menandakan berapa banyak massa yang terkandung di dalam sebuah fluida terhadap volume tertentu. Itu adalah densitas. Jadi di sini densitas itu menandakan berapa sih kandungan massanya di dalam sebuah volume tertentu. Karena kadang-kadang densitas itu misalkan 0, sekian apa 50 ya, 50. Berarti 50 kg per meter kubik. Misalkan kita anggaplah misalkan densitasnya 50 ya, misalkan 50. Nah, berarti dalam satu volume meter kubik terhadap ada 50 kg zat fluida tersebut. Jadi misalkan 50 kg per meter kubik, berarti dalam 1 meter kubik atau dalam 1 meter kubik volume itu terdapat 50 kg zat tertentu, atau misalnya zat air misalkan 50 kg per meter kubik. Nah, itu artinya seperti itu. Jadi untuk menggambarkan karakteristik dari fluida yang menempati sebuah tempat atau wadah tertentu secara cepat, itu namanya densitas. Jadi berapa densitasnya? 100. Oh, berarti 100 kg per 1 meter kubik dari zat tersebut. Berarti itu kurang lebih densitas artinya ya. Nah, kemudian ada lagi namanya berat spesifik. Nah, berat spesifik ini mirip seperti berat yang ada di benda. Kalau berat benda apa? Berat benda itu kan W sama dengan massa kali gravitasi kan. Nah, seperti ini. Nah, massa ini kan adalah kandungan zat yang ada di zat tertentu dari fluida. Gravitasi adalah gravitasi ya. Nah, kalau berat spesifik pada fluida ini sebenarnya mirip seperti berat yang tadi saya bilang tadi. Jadi berat spesifik itu adalah berapa banyak ya dari satu kandungan yang ada dalam fluida itu massa jenisnya yang menjadi atau dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Namanya berat spesifik. Jadi karena kalau berat W ini yang biasa ini kan berapa massa dari sebuah benda yang dipengaruhi gravitasi. Kalau yang berat spesifik yang W ini, W sama M kali G. Nah, kalau berat spesifik fluida itu adalah berapa berat atau berapa banyak dari substansi fluida yang dinyatakan dengan massa jenis yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Jadi ibaratnya dia ada pengaruh ke arah gravitasi bumi. Karena makanya gamma sama dengan rho dikali G. Karena ini menyandakan berapa banyak substansi densitas dari sebuah fluida yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Artinya ada berat di situ. Tapi bukan berat biasa seperti berat
berat benda pada umumnya. Karena dia fluida dan dia punya spesifik parameter, makanya dinyatakan dengan massa jenis dikali gravitasi. Nah, ada lagi spesifik gravitasi. Nah, kalau spesifik gravitasi ini sifatnya perbandingan. Jadi perbandingan antara massa jenis zat tersebut, misalkan bisa minyak, bisa gas, bisa oli, dan segala macamnya, dibandingkan terhadap massa jenis H2O pada temperatur standar, biasanya 4 derajat Celcius. Biasanya pada temperatur 4 derajat Celcius. Kok kenapa 4 derajat Celcius? Karena pada temperatur tersebut air itu berada pada kondisi yang stabil dan dia biasanya dijadikan sebagai acuan dari pengukuran temperatur standar di laboratorium. Makanya kenapa dibandingkan temperatur pada 4 derajat Celcius. Kalau 0 kan tapi yang 4 derajat Celcius kan dia pada kondisi cair standar. Jadi oleh karena itu kenapa dibandingkan massa jenis benda tertentu ini terhadap massa jenis air pada 4 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Kemudian adalah kondisi gas ideal. Kondisi gas ideal adalah sebuah kondisi di mana tekanan, temperatur, dan volume sebuah gas berada pada kondisi yang konstan. Oke. Ada berapa persamaan? Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, persamaan pertama adalah PV RT, di mana P ini adalah tekanan, V kecil ini adalah volume spesifik, R adalah konstanta gas, T adalah temperatur. Kemudian untuk yang ini persamaan kedua adalah P sama dengan rho RT, di mana P adalah tekanan, rho massa jenis, R adalah konstanta gas, dan T adalah temperatur. Kemudian ada lagi persamaan ketiga adalah PV MRT, di mana P tekanan, V volume, M adalah massa gas tersebut ya, R adalah konstanta gas, dan T adalah temperatur. Dan yang terakhir P, V, N, RU kali T, dengan P adalah tekanan, V adalah volume, N adalah mol dari gas tersebut, RU adalah konstanta gas universal yang besar adalah 8,314 kJ per kilomol Kelvin, T adalah temperatur. Nah, namun harus diingat, dalam menggunakan 4 persamaan ini kita harus mengkonversi temperaturnya. Nah, nanti tergantung siapa? Tergantung si konstanta gas universalnya. Kalau di sini Kelvin, berarti Anda harus mengkonversi semua temperatur di sini ke dalam Kelvin. Kalau di sini Fahrenheit, nah itu beda lagi. Kalau di sini Rankine, beda lagi ya. Nah, secara umum ada 2 persamaan dasar yang bisa Anda gunakan di sini, yaitu adalah ini. Temperatur dalam bentuk Kelvin ya, dalam unit Kelvin sama dengan T Celcius ditambah 273,5. Jadi kalau misalkan Anda ingin mendapatkan temperatur Kelvin dari Celcius, tinggal tambahkan 273,5 ke temperatur dalam Celcius, dapatlah Kelvin. Atau kalau Anda ingin mendapatkan Rankine, ya berarti tinggal dalam bentuk Kelvin sama dengan T Rankine dibagi 1,8. Jadi nanti tinggal digampat aja. Misalkan dapat Kelvinnya berapa, tinggal ditanya Rankine, ya tinggal pakai rumus yang ini aja. Jadi yang ini ya. Oke, yang ini untuk yang dapat ke Rankine. Oke, kalau ini tadi dapat yang ke Kelvin ya. Kelvin. Nah, kemudian kalau untuk yang ini T Reaumur sama dengan T Fahrenheit ditambah 459,67. Ini untuk yang ke Reaumur. Oke. Nah, kalau yang ini T Rankine sama dengan T Kelvin dikalikan 1,8. Berarti ini untuk yang ke Rankine ya. Yang ke Rankine. Oke, nanti penjelasan lebih detail ada di slide selanjutnya. Oke, nah energi sendiri itu terbagi beberapa jenis secara teoritis. Ada energi makroskopik,
Energi makroskopik itu energi yang terlihat atau bisa dirasakan secara langsung tanpa menggunakan alat bantu apapun. Contoh misalkan Anda nempelin tangan ke panci yang sedang dimasak, panas kan? Iya panas lah. Namanya panci lagi dimasak, panci lagi di atas kompor ya panas, makroskopik, tanpa menggunakan, apa namanya, alat bantu apapun. Kalau mikroskopik, nah sebenarnya sama juga, mungkin misalkan sama-sama panas, cuma kalau mikroskopik, dia tidak bisa kita rasakan secara langsung dengan menggunakan indera peraba misalnya kulit. Mungkin terasa panas, tapi kan kita nggak tahu spesifik panasnya berapa. Makanya biasanya mikroskopik ini dibutuhkan alat bantu lain untuk mengetahui berapa temperaturnya lebih spesifik. Kalau makroskopik ya itu tadi ya, gambarnya tadi saya contohkan. Kalau mikroskopik ini dia dibutuhkan alat bantu untuk mengetahui berapakah spesifik misalkan temperaturnya dari sebuah benda tersebut. Nah, dibutuhkan ada alat bantu. Jadi mikroskopik itu sebenarnya lebih kepada apa namanya ya, itu tadi mikro tuh detailnya atau lebih spesifiknya dari sebuah parameter atau sebuah pengukuran. Kalau energi internal, nah energi internal ini adalah biasanya dihasilkan oleh getaran-getaran molekul dalam sebuah partikel yang nggak kelihatan lagi. Lebih kalau mikroskopik tadi dibutuhkan alat bantu, internal apalagi ini dibutuhkan alat bantu, dan biasanya lab-labnya cukup canggih ya untuk bisa menghitung energi internal sebuah zat. Karena energi internal itu biasanya kalau kita secara teoritis kan kita dapetin dari tabel-tabel di buku kan. Gitu. Jadi kalau energi internal lebih sulit lagi mengukurnya, karena itu dibutuhkan alat-alat laboratorium yang lebih cukup kompleks ya, dan cukup sophisticated. Nah, kalau energi kinetik biasa ya di fisika ya, energi dihasilkan dari sebuah gerakan sebuah benda. Kalau potensial ya ada pengaruh dengan perubahan posisi, ketinggian, dan seterusnya. Ini secara umum jenis-jenis energi. Nah, ada lagi yang disebut dengan entalpi. Entalpi ini merupakan jadi gini, kalau misalkan kita punya sebuah pipa, pipa ini kita alirkan air. Nah, maka kalau pipa itu misalkan kita tutup kedua sisinya kan jadi diam, ya kan? Nah, itu sebenarnya walaupun kelihatannya diam si air itu dalam pipa karena ditutup kedua sisi kan, atau kita taruh dalam sebuah wadah, sebenarnya dia ada energinya. Yang tadi saya bilang sebelumnya, energi internal. Jadi sebenarnya kalau Anda lihat di sini, ini ada contoh sini, molekul-molekul yang ada di dalam air sini dia sebenarnya bergerak. Tapi nggak kelihatan secara kasat mata, karena kan tadi saya bilang harus pakai alat bantu. Gitu ya. Salah satu jenisnya energi yang tidak bisa dilihat kasat mata energi internal. Jadi molekul-molekul di dalam air sini sangat bergerak secara acak, tapi nggak kelihatan, walaupun dia dalam kondisi diam. Nah, aja energi internal. Nah, akan tetapi kalau ketika air ini kita alirkan dalam sebuah pipa, misalkan tadi pipanya sudah kita tutup ya kedua belah sisinya. Sekarang kita buka katupnya. Di katup sini kita buka, katup sini kita buka. Jadi dua-duanya kita buka. Apa yang terjadi? Air mengalir kan? Nah, pada proses air mengalir, ternyata tidak bisa kita menyatakan air mengalir itu dengan energi internal tadi. Kenapa? Karena dia ada proses kecepatan dan ada perubahan tekanan yang menjadikan air tersebut dapat mengalir. Maka dibutuhkanlah sebuah satuan baru atau sebuah parameter baru untuk menyatakan energi dari air yang mengalir di dalam sebuah benda atau di sebuah pipa atau di sebuah tempat atau sebuah wadah. Parameter tersebut adalah entalpi. Jadi entalpi ini yang ada di atas ini, entalpi itu adalah sebuah parameter fluida yang menyatakan energi dari fluida ketika fluida itu mengalir, di mana di sini ada P per rho ya, atau di sini sebelahnya P kali P sama aja. P kali P atau P per rho ya. Ini adalah energi flow energi. Jadi tekanan dikali kecepatan adalah energi aliran. Kalau energi internal adalah energi si fluida itu sendiri. Jadi entalpi itu adalah energi si fluida ketika dia diam, atau energi U, atau energi dia dalam tingkatan mikroskopik ditambahkan dengan energi flow energinya ketika dia bergerak. Jadilah entalpi. Jadi entalpi adalah sebuah satuan atau sebuah parameter yang digunakan untuk menghitung ketika sebuah fluida tersebut mengalir. Ini ada energi flowing juga.
kurang lebih sama lah. Jadi prinsipnya di sini ada energi entalpi, ada energi kinetik, ada energi potensial. Karena bisa jadi kan kalau pipa dalam fluid seperti kan dia kan ada perubahan kecepatan tertentu pakai pompa misalkan. Terus tiba-tiba dia harus mengalir dari ketinggian tertentu misalkan. Seperti itu. Misalkan dia mengalir ke atas bukit atau apa gitu pakai pompa. Jadi dia ada kinetik dan potensial juga. Kemudian biasanya beberapa parameter yang bisa diukur untuk energi internal itu adalah CV kali DT atau delta U akan mendekati dengan CV atau calor spesifik pada volume konstan dikali dengan perubahan temperatur. Jadi ini sisi diferensialnya untuk perhitungan numerik. Kalau yang ini sisi persamaan biasa untuk perhitungan teoritis. Sama juga ini DH sama dengan CV kali DT, ini untuk perhitungan numerik. Kalau yang bawahnya untuk perhitungan teoritis seperti biasa. Delta H atau perubahan entalpi sama dengan CP atau calor spesifik pada tekanan konstan dikali dengan delta T. Nah, jadi apa sih sebenarnya calor spesifik itu? Calor spesifik itu adalah sebuah energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperatur jadi 1 unit massa sebesar 1 derajat Celcius. Itu adalah calor spesifik. Jadi kalau misalkan di sini ada massa 1 kg. Nah, berapa sih besar energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan jadi 1 derajat Celcius? Itu adalah calor spesifik. Misalnya dikasih contoh 5 kJ. Berarti 5 kJ ini adalah calor spesifik dari zat ini. Karena dibutuhkan untuk meningkatkan 1 derajat Celcius, 1 kg zat ini sebesar 1 derajat Celcius dengan energi sebesar 5 kJ. Jadi ini adalah calor spesifik dari zat ini. Ini contoh ya. Nah, ada lagi calor spesifik pada volume konstan. Jadi berarti berapa banyak kalor yang dibutuhkan untuk meningkatkan 1 derajat pada zat tersebut pada volume yang konstan. Ada lagi yang pada constant pressure-nya, berarti sama aja. Berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan zat ini sebesar 1 derajat Celcius pada pada tekanan konstan. Nah, di sini ada lagi yang namanya speed of sound and Mach number. Speed of sound itu adalah kecepatan suara. Jadi kecepatan suara itu adalah ketika biasanya sih kalau dalam kondisi normalnya dia menyamai atau melebihi dari kecepatan suara. Tuh, jadi speed of sound. Kecepatan suara tuh biasanya kalau nggak salah ya besar sekitar 314 meter per sekon kalau tidak salah. Pada kondisi tertentu ya. Dia nggak bisa dipukul rata, tapi kurang lebih rata-rata segitu. Nah, ketika sebuah benda ini menyamai kecepatan tersebut, maka dikatakan benda tersebut punya kecepatan suara, atau misalkan melebihi dari kecepatan suara. Tapi biasanya pada benda-benda tertentu, biasanya pesawat jet, bisa dikatakan mendekati atau melebihi dari kecepatan suara. Nah, untuk perhitungan gas ideal ya, gas ideal itu kecepatan suaranya adalah akar K R kali T. K ini adalah konstanta zat gas tersebut, R adalah konstanta gas universal, T adalah temperatur dari gas tersebut. Nah, tapi kalau untuk jenis fluida, ini khusus untuk gas ideal, tapi kalau untuk jenis fluida tertentu biasanya dihitung dengan menggunakan numerik. Karena di sini ada do P per do rho. Jadi ada nuansa diferensial parsial. Jadi pakai numerik untuk jenis fluida tertentu. Makanya kenapa ada namanya CFD, ada computative fluid dynamics. Jadi CFD ini itu gunanya untuk menghitung sebuah parameter pergerakan fluida secara numerik dengan menggunakan bantuan software. Software bisa pakai software ANSYS, ada software Fluent, ada Gambit dan macam-macam. Jadi bisa dengan software tersebut. Nah, ada lagi yang disebut bilang Mach number. Mach number itu perbedaannya adalah kalau tadi speed of sound adalah kecepatan suara ya. Misalnya kita anggaplah kita rata-ratakan kecepatan suara 314 meter per sekon. Nah, berarti kalau Mach number perbandingan antara kecepatan si fluida P di sini dengan kecepatan suara P per C gitu. Jadi adalah rasio perbandingan antara kecepatan si benda tersebut terhadap kecepatan suara. Kalau misalkan kita bicara sebuah
pesawat ya misalkan dengan bilang Mach number 0,72, maka ketika misalkan pesawat tersebut punya aliran supersonik, maka dia bilangan Mach number-nya meningkat di 0,77. Jadi ada peningkatan ketika dia supersonik 0,77. Kenapa kok bisa meningkat bilangan Mach number-nya? Karena bilangan Mach number bisa meningkat karena kecepatan si benda tersebut meningkat. Gitu. Makanya dia dikatakan bilangan aliran supersonik. Atau ketika misalkan ya seperti itu ya. Jadi ada peningkatan dari kecepatan benda terhadap kecepatan suara. Nah, kecepatan suara sendiri ternyata berbeda-beda juga pada setiap gas ya. Pada beberapa gas yang berbeda. Misalkan udara pada kecepatan suaranya adalah 284 meter per sekon pada temperatur 200 Kelvin. Sementara pada helium 832 meter per sekon. Dan ini setiap temperatur akan berbeda-beda. Akan berbeda-beda. Oke, untuk viskositas sendiri itu adalah internal resistance terhadap deformasi. Jadi ibaratnya apa ya? Viskositas itu adalah kelihatan atau kelekatan dari si fluida terhadap perubahan posisi atau perubahan bentuk dari wadah fluida tersebut. Jadi misalkan ya, kita bandingkan sama air, minyak zaitun sama madu. Kira-kira paling lambat yang mana turun untuk mengalir? Paling lambat madu kan? Berarti madu ini paling tinggi viskositasnya. Diikuti oleh olive oil. Olive oil ini ya lumayan lah, tapi dia masih cepat mengalir tapi agak lambat. Yang paling cepat yang mana? Air, karena air dia viskositas paling rendah dibandingkan olive oil dan madu. Gitu. Jadi dia adalah apa sih viskositas itu adalah kekentalan atau ketidakmauan ya, kemalasan dari fluida untuk mengalir. Anggaplah gitu lah, kemalasan dari fluida untuk mengalir. Itu internal resistance to deformation. Ada lagi istilah dark force. Kalau dark force ini adalah misalkan gaya yang dihasilkan dari gerakan atau aliran sebuah benda. Jadi misalkan benda mengalir kemana, dark force biasanya mengalir ke arah sebaliknya. Misalkan pada burung elang, dark force-nya ke arah misalkan burung elang mengalirnya misal ke kiri, ya dark force-nya ke arah mana? Ke arah kanan. Jadi dia akan menahan dari si fluida tersebut, si benda tersebut untuk bergerak. Dari mana drag force ini muncul? Dari fluida. Fluidanya apa? Kalau dalam konteks ini udara. Kalau misalkan ikan ya udah fluidanya air. Macam-macam. Nah, ada lagi istilah yang namanya kinematik viskositas. Kinematik viskositas ini sebenarnya hanya perbandingan saja, perbandingan antara viskositas absolut atau viskositas dinamik dengan massa jenis. Mu, jadi nu sama dengan mu per rho. Ini ya. Nu sama dengan mu per rho. Itu ya. Nah, kalau viskositas dinamik itu sendiri, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Karena biasanya viskositas dinamik ini akan berbeda setiap benda atau setiap temperatur ya, dipengaruhi oleh jenis bendanya apa. Misalkan oli, bensin, sama parfum, sama madu akan beda viskositas dinamiknya. Atau viskositas absolutnya akan berbeda. Tapi kalau pada temperatur tertentu bisa beda lagi juga. Jadi dipengaruhi viskositas dinamik ini atau viskositas absolut dipengaruhi oleh jenis bendanya dan juga temperaturnya dari benda tersebut. Sementara kalau kinematik viskositas kinematik ini perbandingan saja antara viskositas absolut atau dinamik terhadap massa jenis. Nah, di sini ada istilah shear stress dan force ya. Shear stress ini adalah sebuah gaya geser atau gaya yang bekerja pada sebuah fluida ketika ada gerakan yang membuat posisi atau membuat benda benda fluida tersebut tergeser atau bergerak, namanya shear stress. Jadi misalkan ada sebuah pipa di sini, anggaplah plat ya, plat bukan pipa, plat. Ini ada fluida di tengah sini. Ini kita geser ke sini. Nah, ini nanti si fluida ini akan mengalami deformasi, perubahan posisi atau perubahan bentuk dari fluida. Nah, itu namanya shear stress. Jadi shear stress ini akan dipengaruhi oleh apa saja. Jadi tahu itu akan dipengaruhi oleh viskositasnya berapa. Ya, viskositas berapa? Di sini viskositas berapa dan juga du per d. Du per d apa? Du per d adalah kecepatan dari si plat atas ini bergerak. Atau seberapa cepat sih wadah tersebut mengalami perubahan posisi sehingga dia
mengakibatkan sejumlah perubahan perubahan posisi dari fluida du per dz, sehingga menyebabkan adanya shear stress atau tegangan geser. Ya. Tapi rumus-rumus yang seperti ini, mu du per dy, ini hanya berlaku untuk fluida Newtonian. Fluida Newtonian itu apa? Fluida Newtonian itu adalah fluida yang ibaratnya kecepatan deformasinya itu berbanding lurus dengan shear stress itu sendiri. Jadi berbanding lurus, ada kata-kata the rate of deformation is proportional to the shear stress. Ya, proportional to shear stress. Ini adalah fluida Newtonian. Lantas yang tidak Newtonian gimana Pak? Ya beda lagi nanti ini ya persamaannya. Maka tadi saya bilang di awal kan ada namanya persamaan empiris. Persamaan empiris itu adalah persamaan khusus yang dimiliki oleh sebuah fluida tertentu pada temperatur dan tekanan tertentu pula. Nah biasanya yang kalau udah fluida non Newtonian biasanya main anak S2 S3 yang main. S2 S3 biasa pakai fluida non Newtonian untuk menemukan persamaan atau ilmu baru dari sebuah fluida. Kalau S1 pakai yang ini aja Newtonian. Jadi kita ada batasan pembelajaran ya. Kalau shear force ini apa? Ya turunan dari shear stress. Cuma dia ada pengaruh A, atau di sini pengaruh apa? Luas penampang dari pipa atau tempat fluida tersebut bernaung, atau tempat atau wadah fluida tersebut disimpan. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa shear stress itu akan berbeda pada setiap material atau pada setiap jenis material. Misalkan minyak ini punya shear stress seperti ini. Ini di sumbu X-nya rate of deformation, ini adalah shear stress, maka dia berbentuk seperti ini. Jadi dia tidak deformasinya tidak terlalu banyak. Sementara shear stress meningkat, maka deformasi nggak terlalu banyak. Itu untuk minyak ya. Tapi untuk air sama udara dia akan seperti ini slope-nya. Artinya apa? Ketika deformasinya tinggi, maka shear stress-nya rendah. Apalagi udara, deformasinya tinggi, tapi shear stress-nya rendah banget kalau untuk udara. Air ini bukan airnya kan bahasa Inggris ya. Air itu udara. Ada lagi beberapa jenis, ada Bingham plastik, ada pseudoplastik, Newtonian yang tadi ya, sama dilatan. Nah, zat-zat ini adalah zat-zat yang tidak mengikuti prinsip dari Newtonian karena dia beda-beda ya. Ini Newtonian yang ini beda-beda. Jadi dia mengikuti punya karakter tersendiri. Yang kita cukup tahu ada jenis itu tapi tidak belajar lebih jauh tentang ini.